أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang terhormat Bapak Camat Bulundarani bersama staf pimpinan kecamatan yang sudah hadir, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ayahanda, para lurah sub kecamatan Bulundarani yang sudah hadir, Bapak Imam Wilayah Bulundarani bersama Imam Masjid, Imam Wilayah dan Imam Jamaah. Saya hormati para batik, para demi hati, bilal, sisi, dan saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para ulama, tokoh masyarakat, muka agama, majelis tinggi, dikirim maulid secara berkenaan bersama masyarakat penyedia walimah. Insya Allah bersama seluruh yang hadir, insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah. Pagi ini kita akan menutup fikih dalam rangka peringatan dan perayaan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Apa yang Bapak Ibu ucapkan tadi malam dari sejak awal, Assalamualaikum ya Zainal Anbiya, sampai paling akhir dalam doa yang ilahi kami nikmat sampai hamdalah alhamdulillah, itu semua adalah bacaan sholawat. Dan kita semua sudah tahu sholawat itu hukumnya wajib, berkhotbah khotibnya bagus, dalilnya banyak, tapi dari awal sampai akhir tidak sempat menyebut sholawat Nabi, batal sholat Jumat. Kita sampaikan dari takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai salam, semua doa kita baca, tapi tidak perlu membaca Allahumma shalli ala Muhammad, batal sholatnya. Kita berdoa langsung angkat tangan meminta, tidak melalui Rasulullah bersalawat pada beliau, tidak diterima doa. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, ya Muhammad anta babul a'lam, yadkhul minka yadkhul minni, lam yadkhul minka lam yadkhul minni. Hai Muhammad, engkau adalah pintu yang paling besar, siapa masuk lewat kau masuk sama aku, tak masuk lewat kau tak masuk kepadaku. Luar biasa Rasulullah Muhammad ini, sampai 571 tahun beliau belum dilahirkan, kabar kedatangannya sudah ada di Injil. Baca Al-Quran surat Bani Israil, Allah di situ menyatakan, wa iqala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israil, aku adalah Rasul utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan wahyu yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan aku membawa kabar gembira bahwa akan datang seorang Rasul sesudah aku, namanya Ahmad. Jadi nama Nabi kedua yang tertera di Quran namanya Muhammad, terdapat di Injil namanya Ahmad. Dan dua nama ini adalah nama yang paling utama dari nama Rasulullah. Nama Rasulullah itu ada 200 lebih. Kalau nama Allah 99, nama Nabi 200 lebih. Sehingga itu kalau Allah mengambil nama Nabi Muhammad, menggunakan nama-nama yang lain, tidak pernah menggunakan nama Muhammad. Coba baca Quran, 6.236 ayat, tidak ada panggilan Allah ya Muhammad, tidak ada. Yang ada ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa ya ayuhan Rasul, wahai Rasul, ya ayuhan Muzammil, wahai orang yang muslim, ya ayuhan Mudaththir, wahai orang yang berumur. Toha itu Nabi, Yasin itu Nabi. Bahkan kalau kita baca surah An-An'am, kurang lebih 40 nama dari surah An-An'am. Zainal Anbiya, Akal Anbiya, Asfal Asbiya, nama-nama semua itu cuma sebutan
kejutan itu berdasarkan sifat beliau. Sehingga itu jamaah sekalian, ketika kita mendengar kalau Nabi disebut, wajib kita berselawat. Kabar gembira dan keterangannya sudah disampaikan Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Padahal Nabi Isa bukan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak hidup dengan zaman Nabi Muhammad, tapi beliau sudah bergembira dan kegembiraan itu disampaikan pada umatnya. Akan datang kepada seorang Nabi namanya Ahmad. Dia datang sesudah aku, kabar gembira bagi kamu. Sehingga itu, mohon maaf, walaupun Nabi Isa saja mengaku udara Nabi, Nabi Isa ayat udara Nabi, padahal Nabi 571 tahun baru lahir. Apalagi kita jadi umat beliau. Makanya itu ayat bentuk kegembiraan kita ini dengan menyanjung mengagungkan asma'nya wa sholawat, lalu bikin hidangan. Hidangan untuk apa? Menyuguhkan makanan kepada mereka yang berselawat. Dan Bapak dan Ibu, luar biasa di dalam manual ini ada satu nilai yang tidak bisa kita beli, nilai tidak bisa dinominali. Apa itu? Sebuah keikhlasan. Percaya Bapak Ibu, salah satu di antara 7 golongan yang bernaung di bawah bayang-bayang arsy di hari kiamat. Jadi ada 7 golongan dinaungi Allah di hari kiamat, bernaung di bawah bayang-bayang arsy Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan rahasia sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangannya. Ini walimah, maaf apa yang saya menjadi. Walimah ini dibikin siang dan malam oleh pembuat walimah. Saya pernah menyaksikan ada yang sampai jatuh pingsan karena ada dua untuk gelombang apalagi menghiasi. Setelah diberikan ke masjid, mereka tidak tahu kepada siapa walimah itu diri. Pokoknya terus sampai memoni, di mana kami tidak mau tahu. Bahkan ketika walimah itu dibawa oleh seorang imam, sampai di rumah dibagi-bagi pada tetangga yang makan tidak tahu siapa yang beri walimah itu. Itulah sebuah nilai sedekah yang luar biasa. Orang yang bikin tidak tahu siapa yang menikmati. Orang yang menikmati tidak tahu siapa yang bikin. Dan itulah sebuah walimah. Dan paling untung di walimah ini orang yang mohon maaf, banyak tangan menikmati. Kata Nabi, khairul ta'am al-walimatu allati makathurat bil aidi. Di Malaysia, hidangan yang paling baik adalah hidangan yang banyak tangan yang menikmatinya. Bahkan mulai kota kami di Baraka itu banyak orang itu satu walimah besar untuk bagi anak-anak orang ini mengheboh. Dan itu kata Nabi, khairul ta'am, makanan yang terbaik. Makanan yang tidak baik apa? Wa syarrul ta'am al-walimatu allati yub'ath 'alaiha al-aghniya wa ya'kul al-fuqara. Seluruh makanan adalah yang dihidangkan orang miskin dan orang kaya semua yang diundang, dan tidak ada satu orang miskin yang ada di dalamnya. Seluruh makanan. Sehingga walimah ini adalah makanan yang terbaik. Karena yang menikmati adalah orang-orang yang hidup di bawah standar ekonomi. Karena itu Bapak dan Ibu kita doakan semoga seluruh tetesan keringat, cucuran keringat, tetesan air, butiran kebun yang jadi kue walimah ini dibalas oleh Allah 300 kali berlipat ganda. Amin. Selanjutnya jemaah sekalian, hari ini ada suatu keunggulan bagi kita ketika kita baca sholawat. Yakini Nabi hadir di sini. Nabi hadir di sini. Percaya atau tidak, ada satu peristiwa terjadi di Libanon Selatan. Ini kisah nyata Libanon Selatan. Di Libanon Selatan itu tidak ada maulid seperti di zikir-zikir. Mereka kalau memperingati maulid dengan menembakkan senjata ke langit. Jadi jual senjata kami. Pada satu peringatan ada anak Kristen ikut menyaksikan
saksikan mereka yang menembakkan pistol ke atas. Dan setelah pistol atau senjata itu ditembakkan, peluru yang keluar ke langit itu jatuh kembali ke bumi karena ditarik oleh gravitasi bumi dalam ilmu fisika. Begitu jatuh ke bawah, lepas peluru-pelurunya lebih hati umur 9 tahun. Jatuh ke kepalanya, menembus otaknya, bersimbah darah. Ibunya yang hadir menonton, dia berteriak, "Binti, putriku." Lalu dibawa ke rumah sakit di Maluku Selatan. Di sana tidak bisa ditangani sebab peluru itu sudah kena di otak. Dokter menyarankan bawa ke rumah sakit Amerika. Ada rumah sakit Amerika yang dari Lebanon. Bila lima permohonan, satu dokter yang menangani namanya Dokter Samir. Dia tangani dipasang semua dan dokter itu sudah pesimis, tidak terselamatkan sebab otak sudah hancur karena peluru. Maka dia datang sama ibunya yang di luar, dan ibu itu kesana kemari. Wanita tersalah itu khawatir. Aina anta Muhammad? Gimana kau sekarang Muhammad? Kenapa kau orang makhluk memperingati hari kelahiranmu? Anakku celaka kena peluru. Gimana kau sekarang Muhammad? Ketika dokter datang, ibu silakan ibu datang lihat anak ibu. Tidak ada harapan lagi. Karena otak sudah hancur, saraf otakmu sudah kena. Itu kejadian dari kemarin. Begitu dokter dan ibu masuk ke ruangan UGD, mereka terperanjat menemukan putri yang 9 tahun bersimbah darah dengan kepala yang bocor dengan peluru, sedang duduk di pinggir ranjang dalam keadaan tidak ada percikan darah sedikitpun. Si ibu itu melihat anaknya tersenyum sambil berkata, "Tutup semua pintu, jangan biarkan dia keluar. Tutup pintu mama, tutup pintu ini, tutup pintu, jangan biarkan dia keluar." Kenapa nak? Siapa itu? Jangan biarkan Muhammad keluar, jangan biarkan Muhammad keluar. Ada apa nak? Tadi Muhammad datang, dia usap kepalaku dengan tangannya, dan saat itu aku sadar, aku menemukan diriku dalam keadaan sehat. Si ibu yang pada waktu itu masih Nasrani tidak bisa mempercayai keadaan yang dia lihat, karena si anak tadi berkata, "Itu Muhammad datang usap kepalaku," sambil tersenyum dia berkata, "Aku Muhammad datang menyembuhkanmu." Itulah Bapak dan Ibu keutamaan baca selawat pada Nabi. Yakini hari ini secara jasmani dan fisik boleh bertahan, tapi rohani dan batinnya dia ada di tengah-tengah. Karena itu ucapkan selawat kepada beliau dengan penuh rasa cinta, kalau dapat ikuti dengan tetesan rindu air mata. Seperti beliau pernah menyebut nama kita di hatinya, beliau menyebut nama umatnya dari zaman sampai berlinang air mata. Rasakanlah kehadiran secara rohani dan batin beliau ada di sini. Maka lantunkan selawat yang sebenarnya kita baca dengan perasaan, rasa cinta. Terakhir, mengadakan tangan saat doa, semua angkat tangan dan tidak ada aktivitas lain. Jika anak-anak hadir di sini, tolong mengadakan tangan anak kita di atas telapak tangan ibundanya, karena tangan anak-anak yang berdosa itu mudah menembus hidup lagi. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah. Terakhir ada satu doa yang bagus sekali kita bacakan lagi, dan itu doanya bagian daripada surah Al-An'am. Ya Karim wa ghafir dzunubana. Itu doa bagus sekali karena artinya saja tidak bunyinya begini, Ilahi ya Karim, wahai Allah yang maha pemurah lagi mulia, faghfir dzunubana, maka ampunilah dosa kami, bijahi li Mustafa, dengan karena wasilah keagungan Nabi pilihanmu Muhammad, wa farij alaina, dan selamatkanlah kami dengan karena wasilah nama yang agung itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Yang berusaha besar dan kecil, dan insya Allah kita akan dapat sapa Rasulullah yang demikian dan sekian saya singkat hikmah Maulid Nabi, semoga berkah untuk dunia akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.